Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wassobbihi ajmain. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam, yang Alhamdulillah telah mempertemukan kita dalam majelis ilmu yang penuh berkah ini, kajian online Berkah Mulia Indonesia. Sholawat serta salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, pada keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Hadirin Bapak Ibu, ikhwan, akhwat, seluruh peserta kajian yang dirahmati oleh Allah. Pada malam hari ini, sebagaimana Pak Ustadz tadi sampaikan, tepat tanggal 3 Jumadil Akhir 1447 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 23 November 2025, kita akan bersama-sama menyimak kajian kitab Tazkiyatun Nafs dengan subtema muhasabah yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Ujang Supriyadi LC MSOS Hafizullah, yang sudah bersama-sama kita melalui Zoom meeting kita hari ini. Baiklah Bapak Ibu sekalian, sebagai pembuka, izinkan saya menyapa dengan sebuah pantun. Sore hari minum kopi Robusta sambil membaca kitab lama. Mari kita buka majelis ilmu penuh makna agar hati kita bersih, jiwa kita terjaga. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah. Tabarakallah. Dengan memohon keberkahan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita buka acara kajian kita malam hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah Bapak Ibu sekalian, memasuki acara berikutnya kepada Mas Ananda Faid dan Pak Isep Widodo untuk menyampaikan tilawah surat Al-Hasyr ayat 18 sampai 24. Waktu dan tempat kami persilahkan. Tafadhol. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun la yastawi ashabun nari wa ashabul jannati humul faizun law anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha linnasi la'allahum yattaqun
يتذكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok di akhirat. Bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Janganlah kamu seperti orang-orang yang melupakan Allah sehingga Dia menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang fasik. Tidak sama para penghuni neraka dengan para penghuni surga. Penghuni surga itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan. Seandainya kami turunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah karena takut kepada Allah. Perumpamaan itu kami buat untuk manusia agar mereka berfikir. Dialah Allah yang tidak ada Tuhan selain Dia. Dialah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dialah Allah yang tidak ada Tuhan selain Dia. Dia adalah Maharaja, yang Maha Suci, yang Maha Damai, yang Maha mengkaruniakan keamanan, Maha Mengawasi, yang Maha Perkasa, yang Maha Kuasa, dan yang memiliki segala keagungan. Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Dialah Allah yang Maha Pencipta, yang mewujudkan dari tiada, dan yang membentuk rupa. Dia memiliki nama-nama yang indah. Apa yang di langit dan di bumi senantiasa bertasbih kepadanya. Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Sudah selesai. Oke. Terima kasih Ananda Waik Fadilah dan Bapak Isep Widodo yang telah menyampaikan tilawah surat Al-Hasyr. Mudah-mudahan bacaan tadi menjadikan amalan buat yang membaca dan kita semua yang mendengarkan. Baiklah, untuk mempersingkat waktu menginjak acara berikutnya, kami mohon Bapak Hayuwan Hamali menyampaikan prakata sebagai Ketua Pengurus Berkah Mulia Indonesia. Waktu dan tempat kami persilahkan. Monggo Pak Iwan, tafadhol. Terima kasih Bapak Huru Priyono. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin
Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Yang pertama dan paling utama, mari kita selalu bersyukur pada Allah Azza wa Jalla yang sampai detik ini begitu banyak nikmat yang kita rasakan, kita nikmati, khususnya nikmat Islam, nikmat iman, nikmat Islam, dan juga Allah izinkan kita menuntut ilmu walaupun melalui media Zoom, namun itu tidak menghalangi nikmat ini dalam rangka kita thalabul ilm. Salawat serta salam semoga tersampaikan ke Nabi yang sangat kita cintai, manusia yang paling mulia akhlaknya, Rasulullah SAW, yang nanti insya Allah bersama para keluarganya, para sahabatnya, dan semoga kita termasuk di dalamnya yang mendapat syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Amin. Yang kami cintai, kami sayangi, kami banggakan Ustadz Syam, Ustadz Ujang Supriyadi. Masih ingat waktu silaturahmi rumah beliau itu, sekedar informasi Bapak-Bapak Ibu sekalian, ruang tamu beliau itu isinya kitab semua itu. Sampai bingung kalau mau baca judul mulai dari mana nih. Dan isinya kitab-kitab semua itu. Jadi kangen pengen rumah beliau lagi nih rasanya. Izin Ustadz Ujang. Masya Allah. Ahlan wa sahlan. Mangga kalau ke Bekasi. Insya Allah. Juga para ustazah, para pengurus BMI, dan rekan-rekan peserta kajian pada malam hari ini. Alhamdulillah bisa bertemu kembali pada kajian malam hari ini yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Ujang Supriyadi, salah satu Ustadz kesayangan kita ini. Saya jadi teringat dengan salah satu kata para satu sahabat mulia, Umar bin Khattab, yaitu beliau mengatakan, hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab. Timbanglah diri kalian sebelum kalian ditimbang. Satu kalimat sederhana namun maknanya sangat dalam. Dan ini diucapkan oleh salah seorang sahabat yang dijamin masuk surga. Artinya kalimat beliau pasti kalimat yang berbobot, yang penuh makna dalam rangka menggapai ridhonya Allah dan masuk kita dalam surga firdausnya Allah. Maka untuk itu sangatlah penting bagi kita untuk hadir tiap hari Ahad ini untuk mendapatkan ilmu. Karena kata Rasulullah, barang siapa melangkahkan kakinya menuju taman surga, maksudnya kajian ilmu seperti ini, maka Allah akan mudahkan langkah kakinya, segala urusannya dia mulai akhir nanti. Jadi hari Ahad ini, jika Bapak Ibu ada waktu luang dan harus diluangkan waktunya, hadirlah dalam kalimat thalabul ilmi seperti ini dalam rangka untuk menggapai ridhonya Allah. Dan ini malam ini kita bersama Ustadz Ujang Supriyadi, dan mari kita dengarkan, kita pahami, lalu kita amalkan. Nah, ini yang paling penting, diamalkan. Baiklah Bapak Ibu sekalian, ikan sepat, ikan bagus, ikan lele, lebih cepat, lebih bagus, tidak bertele-tele. Untuk itu kami akhiri, dan mari kita dengarkan apa yang disampaikan oleh Ustadz Ujang Supriyadi nanti. Tafadhol masykurah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz Iwan Hambali. Mudah-mudahan harapan tadi itu adalah harapan kita semua. Semoga setiap minggu malam kita bisa menambah ilmu, dan khususnya di malam hari ini kita seperti yang kita sampaikan tadi akan menyimak kajian kitab Tazkiyatun Nafs yang akan disampaikan oleh Ustadz Ujang Supriyadi. Monggo Ustadz, kami waktu dan tempat kami persilahkan. Tafadhol. Insyaallah, jazakumullah khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, cek. Ya, Ustaz. Sudah terdengar ya? Sudah, Ustaz. Alhamdulillah. Baik, jazakumullah khairan. Kasira bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Amin ya rabbal alamin. Summa amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah Bapak Ibu ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selalu kita bersyukur kepada Allah, memperbaharui kesyukuran kita setiap waktu, setiap saat. Karena setiap kita tidak ada yang pada saat ini kecuali penuh dengan kenikmatan-kenikmatan, keutamaan-keutamaan yang Allah berikan kepada kita, terutama nikmat dari sekian banyak yang tiada nilainya jika ditukar dengan apapun, adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, termasuk nikmat kesempatan. Alhamdulillah kita bisa hadir di taman surganya Allah Subhanahu wa taala di dunia sebelum nanti kita merasakan nikmatnya taman surganya Allah di akhirat. Salawat teriring salam kita sanjungkan, bacakan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, teruntuk keluarga, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan tentu mudah-mudahan kita semua diaku sebagai umatnya mendapatkan syafaat dan dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sama-sama kita hormati para asatidzah, ini Dewan Asatidzah dengan ketuanya guru kita semua Ustadz Syam, ya. Kemudian juga pengurus Berkah Mulia Indonesia, ini Pak Iwan Hambali, Pak Yudi, semua ini yang hadir di sini, termasuk MC kita hari ini Pak Haru, dan semua tadi yang membaca Al-Quran. Mudah-mudahan semua yang hadir dalam majelis ini senantiasa Allah berikan, karuniakan sehat walafiat, panjang umur, dimudahkan segala urusannya dan istiqomah, dan mudah-mudahan kita semua wafat dalam keadaan husnul khatimah. Izinkan pada malam hari ini saya membacakan kitab Tazkiyatun Nafs yang ditulis oleh Syekh Dr. Ahmad Farid, ya. Dan kita akan membahas subtema tentang muhasabatun nafs. Pentingnya bermuhasabah, ya. Muhasabah secara bahasa artinya menghitung-hitung. Karena kalau ada orang jualan pasti ingin untung, ya kan? Tapi kalau dia jualan fokus, tidak pernah muhasabah. Tidak pernah menghitung modalnya berapa, jual berapa, sisa berapa, dapat untung berapa. Nah ini biasanya dia bukan untung, malah bisa jadi buntung. Nah ini karena kita sadar betul bahwa dunia ini adalah darul mamar, tempat kita hanya lewat sebentar untuk mempersiapkan bekal terbaik. Dan negeri kita, tempat kembali kita yang sesungguhnya adalah ad-darul akhirah, adalah negeri akhirat. Maka sudah selayaknya kita senantiasa melakukan yang namanya muhasabah. Dan kata beliau dalam mukadimahnya, wa ilaju istila'in nafsil ammarah ala qalbil mu'min, dan di antara ilaj, obat, ketika hati seorang mukmin jiwanya dipenuhi dengan jiwa ammarah. Di pembahasan sebelumnya, Bapak Ibu ikhwan akhwat fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jiwa manusia terbagi 3. Yang paling tinggi adalah an-nafsul mutmainnah. Itu yang kita mudah-mudahan nanti ketika meninggal diseru dengan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, seperti di surah Al-Fajr. Kemudian ada yang jiwa pertengahan yaitu lawamah, an-nafsul lawamah, kadang taat, kadang maksiat, ya. Dan ini titik terendahnya jiwa seorang itu adalah al-ammarah, yang lebih cenderung kepada keburukan, kepada amal salah daripada amal soleh. Nah, ketika sudah dikuasai dengan yang namanya nafsul ammarah, maka ilajnya, obatnya adalah dengan muhasabatuha wa mukhalafatuha. Orang ini kalau ingin selamat, tidak terjerumus ke dalam kebinasaan, hendaklah melakukan muhasabah, menghitung-hitung. Wa mukhalafatiha, dan melawan hawa nafsunya. Jadi hawa nafsu tidak boleh semuanya diikuti. Harus ditimbang dengan apa yang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui wahyu dan disampaikan kepada nabi akhir zaman yaitu Nabi Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa? Karena berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab beliau Musnad, di mana ada sebuah hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini Bapak Ibu kalau kita ingin mengukur seberapa cerdas kita, nah ini patokan hadisnya menurut agama, ya. Kalau kecerdasan kita di kampus kan dilihat dari nilainya A, B, C, atau bahkan mungkin ada yang D, ya. Nah itu bisa terukur tuh. Nah kalau kecerdasan berdasarkan agama, ya, kata Rasulullah, al-kayyisu, orang yang cerdas, orang yang pandai, mandana nafsahu, orang yang mampu mengendalikan jiwanya, mengendalikan dirinya, wa amila lima ba'dal maut. Dan dia memperbanyak amal untuk bekal setelah dia nanti mati, meninggal. Ya. Dan seburuk-buruknya orang, orang yang paling baik adalah manittaba'a nafsahu hawaha. Orang yang senantiasa mengikuti nafsunya, hawa nafsunya selalu diikuti. Ya. Wa tamanna 'ala Allah, dan orang ini terlalu banyak berangan-angan kepada Allah. Jadi kalau mau beramal soleh itu akan. Sehingga apa? Dia tidak pernah entar. Tiba-tiba sudah dijemput oleh malakal maut. Nah ini termasuk orang yang paling buruk, orang yang tidak pandai, orang yang tidak cerdas. Ya, yaitu orang yang selalu memperturutkan hawa nafsunya dan panjang angan-angan kepada Allah walaupun untuk kebaikan. Ya, dan di antara makna dana nafsahu sebagian besar diterjemahkan artinya mengendalikan diri, tapi ada ulama yang menyebutkan bahwa dana nafsahu artinya hasabaha. Ya, orang yang cerdas itu adalah orang yang selalu melakukan muhasabah. Ya, Masya Allah. Makanya ini mudah-mudahan tema kita pada malam hari ini semakin mencerdaskan kita, semakin membuat kita menyala. Nih, karena sekarang status-status ini rata-rata menyala katanya. Nah, ini kita kalau tidak pernah muhasabah tidak akan menyala, kita akan selalu gelap. Ya. Wa dzakaral Imam Ahmad, ini yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Iwan Hambali ya. Ini teks bahasa Arabnya. Ada sebuah asar dari seorang sahabat Nabi yang bernama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab yang tadi sudah disebutkan profilnya, beliau adalah orang yang dijamin masuk surga. Bahkan disebutkan namanya oleh Nabi, Umarun fil Jannah, setelah Abu Bakar. Ya. Tapi beliau pernah mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah, hitung-hitunglah diri kalian sebelum kalian dihisab nanti di hari kiamat. Karena kalau kita tidak menghisab sekarang, boleh jadi kita lalai dan ternyata subhanallah, ternyata ada dosa-dosa kita yang belum kita taubati. Ada kewajiban-kewajiban kita yang kalau di dunia Allah masih beri kesempatan kita untuk mengqadha. Ada mungkin dosa-dosa kita kepada sesama makhluk Allah yang ketika hidup mungkin kita masih bisa melakukan islah. Ya, minta dimaafkan, minta diikhlaskan, minta diridhokan. Nah, ini kalau kita lupa, tahu-tahu nanti kita dihisab di hari kiamat. Wazinu anfusakum, dan timbanglah diri kalian. Ya, orang kalau timbangan kan pasti lebih berat apa lebih ringan. Kan itu selalu dua. Ya, qabla an tuzanu, sebelum kalian nanti ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah, kita kaum muslimin bahwa nanti selain hisab ada yang namanya mizan. Ya, faman thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Kalau timbangan amal kebaikannya maka lebih berat, maka orang ini akan hidup dalam kehidupan yang disenangi, ya, yang nikmat, yang diridhoi. Wa amma man khaffat mawazinu, adapun kalau timbangan kebaikannya ternyata lebih ringan daripada kebaikannya, maka dia fa ummuhu hawiyah, tempatnya adalah neraka. Ya, nauzubillah, ya. Dan bahkan kata beliau, wa tazayyanu, dan berhiaslah, ya. Jadi orang sebetulnya pakai pakaian aja udah cukup. Ya, kita keluar rumah pakai pakaian aja yang penting menutup aurat, beres urusan. Tapi kalau beliau ini sebutkan wa tazayyanu, berhiaslah lil arad, untuk hari di mana kita akan dipertontonkan, diperlihatkan semua amal kita. Ya. Jadi biasanya orang kalau mau ke undangan pakai baju yang rapi, berhias, ya kan? Kenapa? Orang ketemu dengan orang banyak. Apalagi kalau momen dia yang punya hajat, dilihat di atas panggung, ya kan? Nah ini nanti kita semua akan diperlihatkan, akan dipertontonkan, dipersaksikan di hadapan Allah semua apa yang kita lakukan, dan ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Hari itu maksudnya hari kiamat,
tu'raduna, diperlihatkan, dinampakkan. Makanya pameran buku dalam bahasa Arab disebutnya ma'radul kutub. Etalase disebutnya ma'rad, tempat diperlihatkan. Jadi nanti di hari kiamat semuanya akan dinampakkan. Bahkan kata Allah, la takhfa minkum khafiyah. Tidak ada dari kalian yang bisa disembunyikan. Semuanya akan nampak, semuanya akan terlihat. Maka kalau kita ingin nanti terlihatnya elok cantik, kata Umar bin Khattab dalam asar ini, wa tazayyanu, maka berhiaslah. Dan perhiasan yang terbaik yang akan kita kenakan nanti di akhirat adalah tergantung amal soleh yang kita lakukan ketika kita masih hidup di dunia. Ya, ini ungkapan Umar bin Khattab. Ada ungkapan lain, waqala al-Hasan. Ya, ada seorang kibaru tabi'in, seorang ulama besar dari kalangan tabi'in namanya Hasan al-Basri. Ya, kenapa disebut al-Basri? Karena memang tinggalnya di kota Basrah. Ya, kalau sekarang masuknya Irak. Ya, apa kata Al-Imam Hasan al-Basri? Al-mu'minu qiwamun ala nafsi. Orang mukmin itu ya adalah orang yang mampu mengukur, menilai ya dirinya sendiri. Dia tidak pernah dikendalikan oleh dirinya, tapi dia yang mengendalikan dirinya. Nah, itu qiwam ya. Makanya dalam Islam suami disebutnya qawwam. Kenapa? Dia yang mengatur, dia yang tanggung jawab. Ada apapun dalam keluarga, maka yang bertanggung jawab utamanya adalah suaminya. Nah, ini orang beriman ini adalah qawwam atau qiwam ala nafsihi, pengendali, pengatur terhadap dirinya, bukan dirinya yang diatur oleh hawa nafsunya. Bagaimana caranya? Yuhasibu nafsahu lillah. Dia senantiasa melakukan muhasabah terhadap dirinya lillah, untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, pahala dari Allah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Wa innama khaffal hisabu yaumal qiyamah, karena hisaban di hari kiamat akan terasa ringan ala qaumin hasabu anfusahum fid dunya, bagi kaum orang yang mereka rajin melakukan muhasabah ketika masih hidup di dunia. Gitu. Jadi kalau umpamanya sederhananya Bapak Ibu, kita kalau umpamanya punya warung di rumah ya kan, kalau kita sering melakukan muhasabah, dihitung untung ruginya, ketika kita mau rugi punya kesempatan untuk bangkit. Ya. Tapi kalau orang nggak pernah melakukan muhasabah, berkurang, 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 bahkan bisa jadi modalnya pun nanti akan habis. Ya. Nah, ini kebayang, nanti ketika kita sudah meninggal, kan nggak mungkin balik lagi ke dunia. Sudah, begitu kita wafat, itu catatan amal kita berhenti, kecuali amalan-amalan yang sifatnya amal jariah. Ya, yang kita lakukan, yang kita amalkan sudah terhenti, kecuali yang amal-amal jariah. Ya, jadi ini kalau orang sering muhasabah, insya Allah hisabannya akan ringan. Ya, bahkan mudah-mudahan kita termasuk yang digolongkan masuk surga tanpa hisab, insya Allah mudah-mudahan. Ya, wa inna ma syaqqa al wa innama syaqqal hisab, dan yang namanya hisaban itu akan sangat berat. Yaumal qiyamah, di hari kiamat, ala qaumin, bagi suatu kaum, akhadhu hadzal amra ala ghairi muhasabah, bagi mereka yang ketika hidup di dunia tidak pernah melakukan apa? Muhasabah, ya. Jadi ini Bapak Ibu, ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema ini mengingatkan kita selalu lakukan muhasabah. Karena kita yakin seyakin-yakinnya pada waktunya kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimintai pertanggungjawaban, ya. Innal mu'min yufaji'uhu syai' wa yu'jibuhu. Karena orang beriman pun kadang-kadang tiba-tiba dia didatangi oleh sesuatu dan dia merasa takjub dengannya. Sampai-sampai mengatakan, wallah, inni la ashtahik. Ketika ada sesuatu, siapa orang yang tidak senang dengan harta? Siapa orang yang tidak gandrung dengan jabatan? Siapa orang yang tidak senang dengan kenikmatan-kenikmatan dunia yang sesaat? Kadang-kadang kita walaupun beriman, demi Allah, saya menyenangi hal ini. Wa innaka lahajati, engkau ini yang saya hajatkan, yang saya inginkan. Walakinnallah ma min hilatin ilaik. Ya, tapi haihata, tidak mungkin. Ya, ini kadang-kadang kita saking senangnya dengan dunia, lupa akan negeri akhirat. Lupa kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kenikmatan kepada kita. Sampai-sampai ketika kembali ke dalam dirinya dia sadar,
Ya, baru dia mengatakan, ma aradtu ila hadza. Ini bukan yang saya inginkan. Kok kenapa saya bisa terjebak ke dalam dosa? Kenapa ini bisa seperti ini? Ya, itulah memang kita walaupun beriman, sunnatullahnya seperti itu. Ya, makanya innal mu'minin, sesungguhnya orang-orang beriman, qaumun adalah suatu kaum, auqafahumul Quran. Yang menjadi patokannya adalah tuntunan Al-Quran. Jadi Bapak Ibu, ciri-ciri muhasabah yang baik, kita setiap kali mau melakukan sesuatu atau mengerjakan apapun, ya, lihat ini Allah izinkan tidak dalam Al-Quran. Ini Allah ridho tidak. Ini termasuk diperintahkan atau dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kenapa? Wahala baina halakatihim. Karena dengan kita ya wakaf berhenti ketika Al-Quran melarang, inilah yang akan menyelamatkan kita daripada kebinasaan. Ya, jadi kalau Bapak Ibu kita berani menerjang, melampaui apa yang sudah Allah tegaskan dalam Al-Quran, tinggal menunggu waktunya, kita akan sampai kepada yang namanya halak kehancuran. Ya, innal mu'min, karena sesungguhnya orang mukmin ini asirun fid dunya, seperti halnya orang yang terpenjara ya di dunia ini. Kenapa? Yas'a, orang yang dipenjara semua siapapun sekalipun dia penjahat ingin keluar atau ingin tetap dalam penjara Bapak Ibu. Pasti ingin keluar ya kan? Nah, makanya orang mumin ini seperti orang yang dipenjara di dunia, tapi dia yas'a, berusaha, bersungguh-sungguh min fukaki raqabatihi untuk memerdekakannya, ingin keluar dari penjara ini. Dan tidak mungkin keluar dari penjara dunia ini kecuali mampu mengendalikan hawa nafsunya, ya. Haya'lamu annahu ma'khuzun 'alaihi fi sam'ihi wa fi basarihi. Karena orang-orang beriman yakin seyakin-yakinnya tidak akan pernah aman dirinya sampai nanti berjumpa Allah, dan dia mengetahui bahwasannya pendengarannya, penglihatannya, kemudian lisannya, semua anggota tubuhnya seluruhnya akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, makanya ini pentingnya muhasabah. Sehingga apa? Kalau kita sudah semangat ibadah, kita tambah, kita tingkatkan kuantitas dan kualitasnya, dan kita berusaha untuk istiqomah sampai nanti diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi yang terbaik yang disebut dengan husnul khatimah, ya. Ini disarikan dari kitab Al-Bidayah wan Nihayah yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Ya, jadi ungkapan ini adalah ungkapan yang dinukil dari Al-Imam Ibnu Katsir. Kemudian ada seorang ulama besar namanya Malik bin Dinar. Ya, beliau pernah mengungkapkan rahimallahu abdan. Allah merahmati seorang hamba. Qala li nafsihi, yang senantiasa mengatakan kepada dirinya sendiri, alasti sahibati kada, alasti sahibatu kada, bukankah engkau temannya ini? Bukankah engkau temannya ini, pemilik ini? Ya, artinya apa? Orang ini ketika melakukan keburukan, melakukan dosa, dia akan mengatakan, dosa ini nanti akan jadi teman kamu di alam kubur, di hari kiamat. Dia mengatakan ini. Tapi kalau orang ini orang beriman, hamba Allah, makanya kata beliau Allah merahmati orang ini, summa dammaha. Kemudian orang ini mencelanya. Karena orang yang beriman tidak akan pernah berbangga-bangga dengan perbuatan dosa. Ya. Summa khotomaha, bahkan menghancurkannya, tidak lagi melakukannya. Summa alzamaha kitaballahi azza wa jalla. Kemudian orang ini berpegang teguh kepada kitabnya Allah, yaitu Al-Quran, fakana laha qaidah, dan jadilah Al-Quran ini sebagai pemimpin dalam kehidupan orang ini. Ya, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, salah satu di antara poin muhasabah, kita setiap kali melakukan apapun, coba cek. Ya, buka ayat Al-Qurannya, ada larangan atau ada perintah, tidak. Kalau ada larangan, tinggalkan. Kalau ada perintah, kalau hukumnya wajib, kita kerjakan sebisa mungkin sebaik-baiknya. Kalau sunnah, kita usahakan. Kalau mubah, kita sesuaikan. Kira-kira kita ada hajat, kita ambil secukupnya. Kalau tidak ada, kita tinggalkan. Dan dengan itu insya Allah akan mendapatkan pahala. Ya. Kenapa? Fahakun alal jazi hazimil mu'min billahi wal yaumil akhir.
Karena suatu kebenaran yang tidak bisa lagi diragukan, orang yang betul-betul beriman, yakin akan adanya Allah dan hari akhir, alla yaghfala an muhasabatin nafs. Tidak mungkin orang ini goflah, lalai dari melakukan yang namanya apa? Muhasabah. Wa tadhiq 'alaiha, dan mempersempit jalur di mana ya gerakan orang ini berbuat dosa maksiat, baik itu dalam geraknya atau sakanatiha dalam diamnya, wa khotoratiha, bahkan pikiran-pikirannya, imajinasinya, sebisa mungkin jangan sampai ada yang tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena fakullu nafasin, setiap nafas, min anfasil umur, dari nafas-nafas yang Allah berikan kepada kita dari umur kita, jauharatun, ini laksana berlian yang nafisah, yang harganya mahal. Ya, yang mana kalau umpamanya kita sia-siakan, ini laksanakan zun. Ya, seperti halnya apa? Perniagaan, seperti halnya kumpulan. Ya, barang-barang yang berharga, yang nanti kalau kita bisa memanfaatkan sebaik-baiknya, akan mendatangkan kebahagiaan yang abadal abad, selama-lamanya, yaitu di negeri akhirat. Tapi kebalikannya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, fa idha'atu hadhil anfas, menyia-nyiakan, membiarkan ya setiap hembusan nafas yang Allah berikan kepada kita tidak untuk kebaikan, maka di sini akan ada yang namanya khusranun azim, kerugian yang amat sangat besar ya. Jadi kita bahagianya atau sengsaranya nanti di akhirat tergantung setiap hembusan nafas yang kita lakukan, apakah untuk kebaikan atau nauzubillah untuk ke, keburukan ya. La yasmahu bimithlihi illa ajhalun nas. Dan kalau ada orang yang menyia-nyiakan setiap hembusan nafasnya untuk keburukan, ini tidak mungkin kecuali dilakukan oleh orang yang ajhalun nas, orang yang paling jahil. Wa ahmaquhum, bahkan orang yang paling, mohon maaf ini bahasa ahmak ini untuk orang Arab sudah tingkatan tinggi ya. Kalau orang Arab marah biasanya ahmak, artinya tolol ya. Artinya GOBLOK. Nah, ini sudah. Karena apa? Bagaimana waktu yang subhanallah Allah berikan kepada kita dan nanti akan dihitung di hari kiamat, justru malah kita sia-siakan ya. Dan ini menunjukkan adalah kerugian yang sangat besar nanti di hari kiamat, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan di surah Ali Imran ayat yang ke-30. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdara wa ma 'amilat min su'in tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida. Kata Allah, yauma tajidu kullu nafsin, hari di mana setiap jiwa akan mendapati ma'amilat min khairin muhdara, dari apa yang dia kerjakan, kalau itu masuk kebaikan maka semuanya akan dihadirkan oleh Allah, akan ditampilkan, diperlihatkan. Pun kebalikannya, wa ma'amilat min su, dan juga apa yang dia kerjakan dulu di dunia, yang mana perbuatannya termasuk perbuatan yang buruk. Dan orang yang melakukan perbuatan ini akan mengatakan, tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida. Seandainya saja ada antara hari ini, hari kiamat maksudnya, dengan penghisaban amalan ini ada jarak yang amat sangat panjang. Artinya orang ini, Bapak Ibu, ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sangat menyesali apa yang sudah dilakukannya dari amal yang tidak baik ya. Nauzubillah. Inilah pentingnya yang namanya muhasabah. Bapak Ibu ikhwan akhwat fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan kata para ulama, wa muhasabatun nafsi naw'an. Muhasabah terhadap diri kita terbagi ke dalam dua. Ya. Jadi ini yang umum biasanya dikenal satu nih ya. Ini dalam kitab ini dikenalkan konsep bagaimana kita muhasabah. Muhasabah itu terhadap dua hal. Yang pertama, nau'un min qablil amal. Muhasabah sebelum kita beramal. Ya.
Jadi sebelum beramal kita harus muhasabah dulu, menghitung-hitung dulu, ya. Dan yang umum yang kedua wa nau'un ba'dahu adalah muhasabah setelah kita melakukan amal, ya. Ini yang paling umum yang dikenal biasanya dengan bahasa kita biasanya introspeksi, ya, lebih kepada hal-hal yang sudah lewat, ya. Padahal para ulama tazkiyatun nufus dari dulu sudah membagi bahwa muhasabah itu dua. Sebelum beramal dan sesudah beramal. Nah, bagaimana dengan yang sebelum beramal? Fahuwa yaqifu fahuwa an yaqifa inda awwali hammihi wa iradatihi. Orang kalau melakukan muhasabah sebelum beramal harus berhenti dulu wakaf, ya. Makanya Bapak Ibu kalau dalam Al-Qur'an ada ilmu yang namanya wakaf. An yaqifa artinya berhenti. Ya, memikirkan dulu. Kapan? Inda awwali hammihi, ketika hendak melakukan sesuatu, ya. Dan jangan sampai apa? Wala yubadiru bil amal. Dan tidak terburu-buru melakukan amal hatta yatabayyana lahu rujhanuhu ala tarkih. Sampai nampak jelas setelah dipikirkan bahwa amalan yang hendak dia lakukan bahwa itu lebih layak dikerjakan ketimbang dia tinggalkan. Ya. Jadi sederhananya Bapak Ibu kalau kita mau menginginkan sesuatu, mengerjakan sesuatu kita muhasabah dulu. Apa muhasabahnya? Ini pekerjaan layak untuk dilakukan atau tidak, ya. Kalau tidak, kita tinggalkan. Jangan sampai kita sebelum melakukan nggak pernah berpikir sehingga apa? Kita lakukan sehingga nanti akan mendatangkan apa? Penyesalan. Makanya ada ungkapan dalam bahasa kita penyesalan datangnya selalu di belakang, ya. Makanya ini penting melakukan muhasabah di awal sebelum kita beramal. Qala Al-Hasan rahimahullah, dan ada ungkapan sama dari Hasan Al-Basri, seorang kibarut tabi'in, senior dari kalangan tabi'in, yang ungkapan-ungkapannya luar biasa, banyak dinukil oleh para ulama, dihafal oleh murid-muridnya, sampai kepada kita sekarang. Apa kata beliau? Ya, Hasan Al-Basri, rahimallahu abdan. Allah merahmati seorang hamba waqafa inda hammihi, yang senantiasa berhenti muhasabah merenung setiap kali menginginkan melakukan sesuatu. Nah, apa yang dilakukan orang-orang ini? Fa in kana lillahi amdoh. Kalau seandainya setelah dia renungkan dia ingin melakukan sesuatu lillah, karena Allah, diridhoi oleh Allah, maka dia melakukannya. Wa in kana li ghairihi, dan kalau dia melakukannya ternyata bukan untuk Allah, maka ta'akhkhara, dia nggak jadi melakukannya, mundur lagi, ya. Jadi ini sederhana sekali Bapak Ibu, kalau kita ingin melakukan sesuatu lihat Allah ridho tidak, ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seandainya ada di depan kita, kira-kira komentarnya apa? Kalau umpamanya bisa mendatangkan ridho Allah, mendatangkan pahala dari Allah, amdoh, kerjakan. Kalau enggak, kita tinggalkan. Dan dengan itu, insya Allah kita selamat fid dunya wal akhirah. Dunia sampai nanti ke akhirat. Ada penjelasan lebih detail terkait dengan ungkapan, ya, Hasan Al-Basri ini dengan ada yang menjelaskan seperti ini. Apa katanya? Idza taharrakatin nafsu li'amalin minal a'mal. Apabila hati kita ini sudah mulai tergerak ingin melakukan sebuah amal, wahamma bihil ab, dan ada keinginan kuat, waqafa awwalan wa nazar. Jangan langsung dikerjakan, berhenti dulu sebentar. Kemudian lihat apa? Hal dzalikal amal maqdurun alaihi au ghairu maqdur. Apakah kita mampu mengerjakan amal ini atau tidak? Ya. Karena percuma umpamanya Bapak Ibu kita ingin melakukan sesuatu toh ternyata kita nggak mampu. Kan ujung-ujungnya pasti kita tidak akan bisa melakukannya. Ya. Apa kata beliau? Kalau setelah dilihat, fa illam yakun maqduran lam yaqdam ali. Kalau umpamanya tidak mampu, ya nggak usah dipaksakan. Udah tinggalkan saja, nggak usah dikerjakan. Nonang nampaknya tidak mampu, ya kan? Makanya dalam agama kita tidak ada perintah dan larangan kecuali insya Allah pasti kita mampu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya, tinggal nanti kemampuannya kalau umpamanya ada yang uzur, kayak sholat umpamanya musafir, boleh menjama, boleh mengkosor, ya. Orang tidak mampu wudhu bisa diganti dengan tayamum, ya. Ini Islam ada yang bahkan sampai dihapuskan sama sekali
Orang yang sakit dan sakitnya tidak diharapkan sembuh ketika puasa Ramadan, umpamanya tidak mungkin dia sembuh lagi, harapannya sangat boleh diganti dengan bayar fidyah, ya. Jadi ini lihat mampu atau tidak mampu. Kalau umpamanya tidak mampu, mundur. Kalau mampu, maka dia harus berhenti dan merenungkan lagi apa? Dan bertanya, hal fi'luhu khairun lahu min tarki? Apakah kalau ini dia mampu dan mengerjakan akan lebih baik daripada meninggalkannya? Atau meninggalkannya lebih baik daripada mengerjakannya? Subhanallah. Jadi orang mukmin, ya, setiap tindak tanduknya selalu terukur. Kenapa? Sadar betul semua yang dilakukannya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Makanya orang mukmin tidak ada yang gegabah. Bahkan dalam sebuah asar disebutkan orang mukmin tidak pernah jatuh ke dalam lubang 2 kali. Kenapa? Karena dia selalu berusaha. Ingin sesuatu, pikirkan dulu. Kalaupun dia mampu, tanya, ini baik atau tidak baik? Ya. Kemudian kalau umpamanya ternyata setelah dia merenungkan bahwa lebih baik, dia mau melakukan apa katanya? Wa in kanal awwal waqafa waqfatan. Ya, kalau seandainya amalan ini yang tadi sudah dia renungkan, dia inginkan ternyata lebih baik, dia harus mentanyakan al-ba'isu alaihi, motivasi amal ini apa? Apakah iradatu wajillah, apakah menginginkan pahala dari Allah, ampunan Allah, surganya Allah, am iradatul jahi wal mali minal makhluk? Atau jangan-jangan dengan amal ini justru dia malah mengharapkan jabatan, mengharapkan harta, mengharapkan pujian daripada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Jadi walaupun ini amal baik nih, Bapak Ibu. Kalau orang muhasabah sebelum amal nih, kita nih dari amal baik ini mau apa? Kita belajar Al-Quran nih mau apa? Supaya disebut orang, oh ini bacaan Qurannya bagus. Rugi sekali. Berarti kita sudah masuk di situ ria. Sum'ah. Dan amalan yang seperti ini, alih-alih mendapatkan pahala, malah boleh jadi, na'udzubillah, kita mendapatkan murka dan dosa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Makanya, kalaupun dia ini menilai baik, lihat motivasinya apa. Ya. Kenapa? Li'alla ta'tadu nafsu asyirka. Supaya jiwanya tidak terbiasa dengan melakukan kesyirikan. Ya, ingat Bapak Ibu, syirik itu kita mengerjakan sesuatu sebagiannya untuk Allah, tapi sebagiannya lainnya bukan untuk Allah. Itu syirik tuh. Ada yang disekutukan, ada yang disyarikatkan, ada yang diniatkan sama selain kepada Allah. Nah, ini juga akan membahayakan amal kita, ya. Nah, ini makanya harus dilakukan seperti ini. Kemudian kalau sudah selesai ini, oh ternyata kita melakukannya lillah. Harus berhenti lagi katanya. Apa yang dia lakukan? Wa nazara hal huwa mu'anun alaih wa lahu a'wan. Dia harus melihat kira-kira ada orang lain yang akan sama-sama bareng nggak akan menolong dia. Ya, kenapa? Karena ada amal-amal tertentu yang nggak bisa sendirian. Ya, ada amal-amal tertentu yang harus dilakukan apa berjamaah. Dan contohnya apa? Lihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau di Mekah disiksa luar biasa. Ada sahabat yang mohon maaf Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang pertama kali meninggal dalam keadaan syahid, namanya adalah Sumayyah, ditusuk dari ujung kepalanya, kemudian tombaknya mohon maaf keluar dari farjinya. Tapi Rasulullah nggak melawan. Kenapa? Melawan pun belum kuat. Ya kan? Nanti kalau Rasulullah melawan malah habis semua kaum muslimin. Makanya beliau tunda sampai kapan? Sampai nanti setelah beliau hijrah ke kota Madinah, kaum muslimin sudah kuat. Ketika diganggu, baru beliau Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan apa? Perlawanan. Jadi ini minimal ada 4 rangkap, 4 tahapan sebelum beramal. Kita lihat apakah amal ini baik atau buruk. Setelah baik atau buruk, mampu tidak? Kalau mampu, motivasinya apa? Kemudian kalau motivasinya juga baik, kira-kira ini butuh pertolongan orang lain atau kita cukup sendiri. Nah, kalau dengan ini, insya Allah sebelum beramal, kita akan selamat dengan melakukan muhasabah. Kemudian yang kedua, muhasabah ba'dal amal, yaitu setelah kita beramal. Nah, ini yang paling banyak, biasanya yang umum dalam kajian-kajian, di masjid-masjid, di musola, di majelis ta'lim, lebih banyak penekanannya ke ini. Supaya apa? Amalan kita tidak sia-sia. Bapak Ibu bayangkan, sekelas Nabi Ibrahim alaihissalam yang membangun ulang, mendirikan, meninggikan Ka'bah al-Musyarrafah. Ini tempat yang paling agung, simbol daripada ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Capek berdua dengan anaknya Nabi Ismail alaihissalam, apa yang dilakukan?
berdoa kepada Allah, Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, terimalah. Ya. Nah ini makanya supaya amal kita setelah beramal diterima oleh Allah, lakukan muhasabah. Wa huwa salah satu anwa, ada 3 hal. Yang pertama, kalau muhasabah setelah kita beramal, muhasabatuha ala ta'atin qasurat fiha min haqqillah. Yang harus kita muhasabah adalah ketika kita melakukan ketaatan tapi masih banyak kekurangan-kekurangannya. Ya. Umpamanya apa? Kita sudah sholat, tapi sholat kita belum maksimal. Ya. Jadi kita sholatnya rajin, tapi maksiatnya juga nggak berhenti-berhenti. Orang umrohnya tiap tahun, tapi korupsinya juga nggak pernah berhenti. Nah ini ada taat, tapi ada taksir, ada kekurangan. Ya, ini kan dia sudah beramal nih. Kalau umpamanya begini-begini terus, ini bahaya. Kenapa? Amalan-amalannya pasti akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalipun sudah dikerjakan. Ya, kenapa? Karena amalan harus senantiasa sesuai dengan apa yang dipandukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya harus apa? Al-ikhlas, harus ikhlas dalam beramal, ya. Dan kalau memberikan nasihat, wan nasihah lillah, harus karena Allah, bukan karena ingin menjatuhkan orangnya, ya. Wa mutaba'atur rasul, dan setiap amal soleh yang kita lakukan harus ittiba, sesuai dengan apa yang dicontohkan, diarahkan, dipedomani oleh Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan tingkatan tertingginya harus sampai ihsan yang terbaik. Bukan hanya yang penting sekedar menggugurkan kewajiban. Ya, tingkatan yang terbaik daripada sholat adalah khusyuk. Tingkatan yang terbaik daripada membaca Al-Quran adalah tadabbur. Yang lebih tingginya adalah kita mengamalkannya, mendakwahkannya. Nah, ini namanya ihsan, ya. Sehingga apa? Insya Allah amal kita akan selamat. Kemudian yang kedua, an yuhasiba nafsahu ala kulli amalin kana tarkuhu khairan min fi'li. Seorang mukmin ketika sudah beramal, hendaklah dia menghisab dirinya akan suatu amalan yang sebetulnya dia tinggalkan lebih baik daripada dia kerjakan. Ya. Jadi Bapak Ibu, dalam Islam ada marotibul amal, tingkatan amal. Bagi orang-orang tertentu, ya, dia amalan A itu lebih utama untuk dikerjakan. Ya. Bagi orang tertentu malah B. Contohnya, dulu Muhammad Al-Fatih ingin setiap tahun haji. Tapi oleh gurunya, kamu ini pemimpin. Kalau tiap tahun haji dan dulu waktunya panjang, siapa yang ngurus negara? Kamu ini sudah Allah takdirkan menjadi pemimpin, fokus urus negara. Dan dengan itu rakyatnya sejahtera, rakyatnya aman, damai. Kamu juga dapat pahala. Nah ini kita pun jangan sampai ada amalan yang sebetulnya kalau kita tinggalkan lebih baik daripada kita kerjakan. Nah ini harus kita muhasabah, ya. Nah, contohnya ini banyak nih ya dalam bab sedekah umpamanya. Ada orang yang sedekah mendahulukan orang lain daripada yang memiliki hubungan kekerabatan umpamanya. Jadi kalau orang ke orang lain rajin sedekahnya, orang tuanya nggak pernah dikasih, adik kakaknya dilewat terlalu, tetangga yang nempel ke rumahnya nggak pernah tersentuh. Nah ini dia sudah keluar tuh daripada yang namanya mengerjakan yang terbaik. Walaupun dia bersedekah kepada siapapun dia dapat pahala. Tapi apa? Dia lupa dengan skala prioritas. Ya, nah ini kita harus muhasabah. Kenapa? Karena Bapak Ibu, kalau skala prioritas nanti akan dapat pahala yang paling maksimal. Contoh, ini banyak kasus orang umpamanya bangun subuh kesiangan. Malah mendahulukan qobliyah subuh. Gimana? Sholat subuhnya saya sudah ketinggalan. Yang didahulukan berarti yang wajib dulu, yaitu apa? Sholat subuh dulu. Kenapa? Karena kaidahnya para ulama, yang wajib harus lebih didahulukan daripada yang sunnah. Ya kan? Ada orang belum haji, tapi malah sibuk menghajikan orang. Nggak boleh. Hajikan dulu diri sendiri. Nanti kalau ada kesempatan, boleh membadalkan haji untuk orang lain. Ya. Nah ini muhasabah yang kedua. Kemudian muhasabah yang ketiga, dalam muhasabah setelah beramal, an yuhasiba nafsahu ala amrin mubahin lima fa'alahu. Hendaklah seseorang menghisab, menghitung-hitung dirinya atas perkara yang mubah yang dia kerjakan. Ya. Jadi dalam Islam ada yang wajib, ada yang sunnah. Nah, ini sebisa mungkin kalau yang wajib nggak bisa ditawar Bapak Ibu. Harus kita kejar, bagaimanapun, sesuai dengan kemampuan kita. Kalau yang sunnah sebisa mungkin kita tambah.
Ya, sesuai dengan kalau ada yang mubah boleh kita ambil, boleh kita tinggal. Nah, ini kita ketika mengambil mengerjakan yang mubah kita harus tanya, kenapa kita kerjakan ini? Wahal aroda bihillah wadarul akhirah. Apakah dengan yang mubah ini bisa mendapatkan kita pahala dari Allah dan mendapatkan keberkahan nanti di negeri akhirat atau enggak? Atau jangan-jangan kita kebanyakan makan yang mubah sehingga apa? Kita lupa dengan sampai terjerembab ke dalam hal yang haram atau meninggalkan yang wajib. Ini kan nanti jadi berbahaya, ya. Contoh sederhananya begini, Bapak Ibu. Makan, minum dalam Islam hukumnya mubah, kecuali makanan dan minuman yang dilarang. Tapi ketika Bapak Ibu kita makan, minum yang hukumnya mubah, giliran waktu sholat ngantuk tertidur. Nah, maka hukum yang tadinya mubah ini bisa berubah menjadi makruh bahkan haram. Nah, ini kita harus muhasabah nih. Jangan sampai setiap kali kita mau sholat malah mengaja menghidangkan makanan sehingga sholat kita umpamanya ditunda-tunda. Nah, ini juga berbahaya. Ya, kenapa? Karena orang yang seperti ini nanti dia bukan menjadi robih, orang yang beruntung, ya, tapi justru malah akan menjadi apa? Khosir, orang yang merugi. Ya. Nah, ini makanya harus kita hati-hati ya. Dan akhir daripada pembahasan terkait dengan muhasabah ini, ya, kata beliau, wajima'u dzalika, khulasoh kesimpulan dari apa yang disampaikan dari awal sampai akhir, an yuhasiba nafsahu awalan 'alal faraid. Nah, ini tolong dicatat ya. Kata Syekh Ahmad Farid, yang harus dilakukan setiap kita memuhasabah dirinya hal-hal yang hukumnya fardu. Yang wajib setiap hari sholat. Mohon masing-masing kita mengecek. Sholat 5 waktunya sudah aman apa belum? Kalau aman sudah syarat, rukun, syarat sahnya, syarat wajibnya sudah terpenuhi atau belum? Kalau yang sudah terpenuhi, tambah sunnah-sunnahnya, tinggalkan yang makruh-makruhnya, hindari hal-hal yang membatalkan sholat-sholat kita. Naik levelnya lebih tinggi, setahun sekali ada kewajiban Ramadan. 29 atau 30 hari ini bagaimana nih? Jangan-jangan dari semenjak kita balik masih ada. Yang dulu berani-berani dia tinggal di bumi Allah, makan rizki dari Allah. Allah minta setahun sekali puasa di bulan Ramadan. Dia berani-berani bahkan terang-terangan gak puasa. Nah, ini harus muhasabah. Kalau yang ada punya harta, Allah berikan kelebihan, sudah wajib zakat dikeluarkan apa enggak? Yang sudah wajib haji sudah berangkat apa belum? Jangan sampai ke negara mana, benua mana sudah berangkat. Ini haji yang padahal dia mampu, bisa kapan saja nggak pernah berangkat. Nah, ini muhasabah alal faraid, ya, yang sifatnya fardu. Nah, ini mudah-mudahan dalam bab ini kita sudah lolos semua, ya, karena yang fardu ini semuanya akan dihisab oleh Allah. Jadi Bapak Ibu, tolong ini ingatkan saya diri sendiri, anak keturunan kita, sholat 5 waktu. Nggak ada alasan. Apalagi laki-laki mukmin, nggak ada alasan. Kalau perempuan mungkin ada waktunya malah nggak boleh sholat. Ketika haid, ketika nifas, ya. Tapi kalau laki-laki nggak ada uzur, tidak ada alasan tidak sholat. Ya mungkin kalau yang uzur, yang tadinya wajib berdiri boleh dengan duduk, ya. Yang tidak bisa wudhu diganti dengan tayamum dan lain sebagainya. Tapi hukum asal ini yang fardu-fardu harus betul-betul yang pertama kali ya dilakukan muhasabah. Kemudian juga yang harus kita muhasabah adalah alal manahi. Hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Bapak Ibu inti ajaran agama ini Al-Qur'an dari alhamdulillahi rabbil alamin sampai minal jinnati wan nas, intinya hanya dua, perintah larangan, perintah larangan. Ya. Nah, ini coba yang Allah larang-larang ini jangan-jangan Allah hanya larang kita minum khamr, kita nggak sanggup nih. Dan kita nggak sempat taubat. Ini bahaya ini. Padahal Allah hanya menguji kita. Allah boleh saja sebetulnya bisa saja membiarkan kita minum khamr, tapi Allah Subhanahu wa taala ingin menguji kita. Kita ini ikut Allah apa nggak ikut Allah? Nah, ini manahi. Ya. Atau kita masih senang dengan nauzubillah, ya. Kabairu dzunub, dosa-dosa besar umpamanya. Seperti apa? Sariqah, mencuri. Ya. Nauzubillah, zina, berzina. Kemudian apalagi riba, ya. Kemudian apalagi hal-hal yang muttafaq alaih disepakati oleh para ulama keharamannya umpamanya. Kita udah selesai apa belum ini? Ya. Nah, ini yang pertama adalah kewajiban, yang kedua adalah sesuatu hal yang dilarang, dan kalau kita masih, maka kita harus segera taubat. Segera istighfar, perbanyak amal soleh. Karena dosa-dosa ini salah satu di antara menghilangkannya dengan al-hasanat, memperbanyak amal soleh.
Ya, yang dengan itu akan menghapuskan kesalahan-kesalahan. Baru setelah itu an yuhasiba 'alal ghaflah. Muhasabah dirinya dari hal-hal yang lalai-lalai, ya. Yang kurang-kurang apa? Salatnya kurang khusyuk, nyari kiatnya. Baca Quran, ketemu dengan ayat-ayat surga, nggak pernah kita bermohon ya Allah, mudah-mudahan dimasukkan ke dalam surga. Ketemu dengan ayat-ayat neraka, kita nggak pernah berlindung kepada Allah. Baca ya baca saja. Nggak pernah seumur hidup kita Allah kasih umur 50 tahun, 60 tahun, 40 tahun. Sekali meneteskan air mata karena takut nerakanya Allah. Nah, ini goflah lalai. Ya, ini kita lakukan muhasabah. Sehingga apa? Ini cara menambalnya adalah dengan memperbanyak zikir, kembali kepada Allah, kemudian senantiasa menjalankan kakinya untuk ke tempat yang diridhoi Allah, menggerakkan lisannya berbicara pembicaraan yang mendatangkan pahala dari Allah. Tangannya tidak menyentuh kecuali sentuhan yang bisa mendatangkan ridha dan ampunan Allah. Telinganya tidak mendengar kecuali pendengaran yang memang bisa mendatangkan ridha Allah. Yang dengan ini mudah-mudahan orang ini nanti akan selamat dunia sampai di akhirat. Yang intinya kata beliau kalau mau diringkas ya, setiap kali kita melakukan sesuatu tanya dua. Su'alun anil ikhlas, pertanyaan apakah kita kalau sudah beramal ikhlas tidak? Ya. Kemudian yang kedua, su'alun anil mutaba'ah. Apakah sudah sesuai? Ya, karena boleh jadi orang ikhlas tapi nggak sesuai dengan tuntunan juga akan tertolak. Dan baca ulang-ulang firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Ahzab ayat yang ke-8. Ini ayat ini Bapak Ibu, jangankan orang dusta, orang yang benar saja nanti akan Allah tanya. Ya, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Liyas alas-sadiqina an sidqihim. Dan dia Allah akan menanyakan as-sadiqin, orang yang jujur ini. Sejauh mana tingkat kejujurannya. Berarti bagaimana dengan orang yang dusta? Nanti di hari kiamat orang jujur saja akan ditanya. Ya, makanya orang mukmin sebisa mungkin di antara akhlak yang utamanya adalah selalu siddiq, benar, jujur, ya. Kalau bahasa ininya integritas dan lain sebagainya, karena apa? Orang jujur saja nanti Allah akan tanya. Apalagi yang nggak jujur, pertanyaannya akan berbelit-belit. Kita mendengar beberapa hari lalu, ada seorang public figure yang dipanggil oleh KPK, berapa pertanyaan? Ratusan pertanyaan. Ini dunia. Bagaimana dengan akhirat? Yang kita puluhan tahun, orang ini kan baru menjabat mungkin berapa tahun. Kita ini dari semenjak balik sampai kita meninggal akan Allah tanya. Detail satu persatu. Allah akan hadirkan. Ini amal kamu yang baik, ini amal kamu yang soleh. Silakan Allah berikan kita untuk tanya jawab. Kalau kita ada yang, enggak ya Allah, tanya nih malaikat nih. Dan malaikat nggak punya kepentingan untuk mencatat yang buruk menjadi baik atau yang baik jadi buruk. Semua yang dicatat lengkap adalah sesuai dengan yang kita lakukan. Inilah pentingnya muhasabah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Makanya di akhir kalimat dari Syekh Ahmad Farid ini, faida su'ila shadiquna an sidqihim. Kalau orang-orang jujur saja nanti akan ditanya oleh Allah, wahusibu ala sidqihim, dan dihisab atas kejujuran mereka. Benar nggak yang mereka katakan, yang mereka klaim? Fama zannul kazibin. Bagaimana? Apa kira-kira menurut kita terhadap orang-orang yang dusta, yang pura-pura terhadap Allah, mereka seolah-olah membenarkan padahal mendustakan, tentu akan lebih berat. Mudah-mudahan Allah berkenan memberikan kepada kita waktu, kesempatan, yang nggak tahu kita hidup ini tinggal berapa hari lagi. Jangan-jangan mungkin ada di antara kita malam ini, Isya ini adalah sholat terakhir kita. Mudah-mudahan dengan keberkahan majelis ini, semua kita yang sudah istiqomah dalam beramal, amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang belum beramal, mudah-mudahan ada kesempatan ini untuk menambah amal. Yang kita bergelimang dengan dosa, mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di malam-malam ini kita perbanyak membaca istighfar, bertaubat kembali kepada Allah seberapapun dosa kita. Allah Maha Tawwab, penerima taubat. Allah Maha Ghaffar, Maha Ghafur. Allah Maha Pengampun, dan insya Allah dosa-dosa kita mudah-mudahan diampuni, dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling penting kita berharap mudah-mudahan kita semua istiqomah dan tidak ada di antara kita yang wafat kecuali wafat dalam keadaan husnul khatimah. Ini yang bisa disampaikan dari pembahasan pertama terkait dengan muhasabatun nafs, memuhasabah, menghitung-hitung diri kita. Mudah-mudahan ini bermanfaat khususnya untuk saya yang membacakan
dan Bapak Ibu ikhwan akhwat fillah yang mendengarkan, dan mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang tadi disampaikan bukan sekedar ilmu teoritis, tapi mudah-mudahan kita aplikasikan, kita amalkan, dan dengan itu kita semua mudah-mudahan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan katsira. Dikembalikan ke Pak Huru ya. Kalau ada yang ingin menyampaikan atau ada pertanyaan, barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan katsir. Nah, fadhal. Alhamdulillah. Terima kasih Ustadz Ujang. Eh, Sesi berikutnya adalah sesi tanya jawab. Tidak perlu saya sampaikan ringkasannya, semua sudah jelas gamblang disampaikan oleh Ustadz Ujang. Ujung-ujungnya adalah kita mencari ridho Allah agar amal kita diterima dan kita tobat kita juga diterima, sehingga timbangan kita nanti menjadi lebih baik. Mungkin sesi pertama saya kasih kesempatan untuk 3 penanya. Kalau saya lihat di chat belum ada, mungkin secara langsung saja, monggo teman-teman yang berkenan bertanya. Pada takut dapat hadiah kali ini ya. Karena biasanya yang nanya dapat hadiah ini. Masya Allah. Biasanya saya banyak ini apa namanya, biasanya nih Pak Lurah, Pak Yudi, Ada Pak Isep ya, Pak. biasanya Ini ada nih. Ada pertanyaan. Ada angkat tangan. Monggo. Fadal. monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz Ujang. Monggo. Fadal. Dari muhasabah ya, kita merasa mungkin kita banyak melakukan berdosa atau maksiat, kita ingin melakukan taubat ya, apakah cukup hanya dengan istighfar yang ya mungkin sering kita kita ucapkan gitu, sebanyak mungkin, ataukah mungkin setiap kita melakukan taubat itu kita juga harus melakukan harus juga ditambahkan dengan salat taubat begitu Ustaz. Jazakallahu khairan katsira. Masya Allah. Barakallahu fikum. Ya. Ini dari Pak Isep Widodo ya. Pertanyaannya terkait dengan tata Hari, cara. Dari Pak Hari. Pak Hari ya? Pak Hari ya. Ya, dari Pak Hari. Bagaimana terkait dengan tata cara kita bertaubat ya? Pertama harus dibedakan antara dosa kita kepada Allah dengan dosa kepada sesama makhluk Allah. Kalau dosa kepada Allah, tadi cukup dengan kita bertaubat, memperbanyak istighfar. Salah satunya tadi ada disyariatkannya sholat sunnah taubat. Ini kalau mau ya, sholat 2 rakaat yang diniatkan, ini dalam rangka kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Dan intinya memang sholat ini disyariatkan adalah karena ibadah yang terbaik dalam Islam diantaranya dengan sholat ya. Tidak ada amal soleh yang Allah sebutkan banyak dalam Al-Quran melebihi banyaknya kata sholat, baik itu langsung kata sholat ataupun sujud dan ruku yang intinya menuju kepada sholat. Tapi kalau umpamanya terkait dengan dosa-dosa kita terhadap sesama makhluk Allah, maka ada yang disebut dengan hukuk adamiyah. Mengembalikan hak-hak sesama Bani Adam. Artinya apa? Kalau umpamanya saya dosanya pernah ngambil barang saudara saya, maka kalau taubat saya selain taubat kepada Allah mengakui, ya, meyakini bahwa mungkin orangnya nggak tahu, tapi Allah melihat, maka kewajiban saya kalau taubatnya ingin diterima harus mengembalikan barang yang saya ambil kepada pemiliknya. Dan ini Bapak Ibu terkait dengan syarat yang ada kaitannya dengan makhluk Allah, kadang-kadang jauh lebih sulit, lebih ruwet ya, ketimbang taubat kita yang kaitannya dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, baik kita lalai meninggalkan kewajiban atau kita melanggar larangan ya. Jadi ini kalau terkait dengan hukuk adamiyah, hutang misalkan Bapak Ibu, nggak bisa otomatis tuh. Kita walaupun sudah sholat taubat, perbanyak istighfar, perbanyak amal soleh, hutang kita walaupun 1 rupiah,
itu kalau taubat kita ingin diterima, maka kita harus kembalikan, harus bayar, lunasi kepada orang yang kita hutangi. Nah, bagaimana nanti kalau umpamanya orang yang dihutanginya kita sudah nggak tahu keberadaannya dan lain sebagainya, nanti di antara para ulama memberikan alternatif-alternatif, di antaranya cari ahli warisnya sebisa mungkin yang kita maksimal. Kalaupun tidak ada, maka kita mensedekahkan atas nama orang yang tadi kita pinjam uangnya dan kita belum sempat kembalikan gitu. Itu saking pentingnya. Tapi kalau yang taubat terkait dengan larangan dan perintah Allah yang kita lalai, maka ini kita dengan istighfar, kemudian kita menyesal, setelah itu memperbaiki diri dan memperbanyak amal soleh, ini insya Allah sudah pasti Allah Subhanahu wa taala terima taubatnya. Yang penting harus ada penyesalan dan kalau bisa sebisa mungkin jangan terjerembab ke dalam dosa yang sama untuk selanjutnya. Dan kalaupun terjerembab lagi karena terbawa hawa nafsu, segera taubat lagi. Segera taubat lagi. Gitu ya. Jangan sampai justru malah, ini kayaknya taubat saya nggak akan diterima. Tidak ada. Ya. Kita punya kesempatan untuk diberikan taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala diterima kecuali yang ada disebutkan dalam hadis Nabi malam yugorgir, kecuali taubatnya kita pas mau meninggal umumnya sakaratul maut, nah sudah nyampe kerongkongan sini, ini nggak terima. Dan ini juga kisahnya terkait dengan meninggalnya Fir'aun. Ketika Fir'aun ini kan Nabi Musa nyebrang, pas giliran dia di tengah, malah diumbang-ambing oleh ombak, dia baru sadar dan ingat Allah, tapi Allah nggak terima taubatnya. Gitu. Makanya kalau sebelum sampai ke kerongkongan, kita menjelang meninggal taubat, insya Allah diterima. Tapi kalau sudah sampai kerongkongan, artinya detik-detik terakhir, kita ruh kita dicabut oleh Allah sampai ke ubun-ubun, itu kata Rasulullah memang besar kemungkinan ya itu namanya sudah yugorgir ya sudah sampai di kerongkongan. Makanya segera akan taubat, segera balik kepada Allah sebesar apapun dosanya dan kita Bapak Ibu dimotivasi oleh Rasulullah ada di zaman dulu orang membunuh 99 orang. Bayangkan, kayaknya kita sebanyak apapun dosa, kayaknya kita belum pernah sampai membunuh satu orang pun mungkin ya. Ini bayangkan 99 orang. Tapi fitrahnya manusia dia mengatakan Allah pasti menerima taubat saya. Datang ke seorang pendeta, pendetanya bilang malah, kamu ini 99 satu saja nggak boleh membunuh itu. Akhirnya apa? Pendetanya dihabisi. Tapi dia yakin berontak juga. Allah pasti mau. Akhirnya dia datang lagi kepada orang yang alim. Dan orang alim ini mengatakan, jangankan kamu membunuh 100. Dosa kamu sampai melambung tinggi ke langit pun. Allah akan senantiasa menerima. Dan orang ini dalam kitab Riyadhus Shalihin disebutkan meninggal ketika hendak perjalanan taubatnya. Sampai malaikat rebutan. Malaikat rahmat mengatakan, ini dia penghuni surga. Kata malaikat azab, enggak, ini jatah saya, dia ke neraka. Orang taubatnya juga belum selesai, ya kan? Akhirnya mereka datang kepada Allah, kata Allah, ukur. Dari tempat dia keluar, dengan ke tempat yang dia tuju, lebih dekat mana? Dan ternyata kepada Allah, ini orang satu jengkal lebih dekat ke tempat dia mau taubat. Sehingga kata Allah, masukkan dia ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, ini pintu taubat senantiasa dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu mungkin yang bisa saya jawab Pak Hari ya. Mudah-mudahan terjawab. Nah, wa iyyakum barakallahu fikum. Terima kasih Pak Ustadz. Pak Isep Widodo mungkin sudah mau bertanya. Monggo silakan. Baik, terima kasih waktunya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan mungkin hampir sama dengan yang ditanyakan oleh Pak Hari, Ustadz, terkait dengan muhasabah ini kan tujuannya itu untuk mendekatkan diri ke Allah seperti itu ya. Ya. Cuma kadang di dunia kerja itu apa namanya susah lah gitu untuk mempraktekkan seperti itu ya. Salah satunya mungkin pada saat kita ada agenda rapat atau meeting gitu ya, dan masuk ke waktunya salat gitu ya, salat baik itu zuhur maupun asar seperti itu. Dan ini memang tidak bisa ditinggalkan gitu ya si agenda meeting seperti itu. Nah, kira-kira menurut Ustadz lah bagaimana baiknya gitu ya terkait dengan hal tersebut ya. Apakah ada trik dan tipsnya lah gitu agar apa namanya itu ya muhasabah kita yang memang di setting dari awal gitu kita memang pengen muhasabah tapi dengan keadaan seperti itu tuh seperti apa lah gitu Ustadz maksudnya. Iya, iya. Masya Allah. Barakallahu fikum ya. Ini terkait dengan sholat ya. Yang tadi ditanyakan, sholat itu yang penting ya, tidak berdosa selama masih dalam waktunya. Jadi umpamanya zuhur, sebelum masuk asar itu masih belum kena dosa tuh dia. Kapan kena dosa? Ketika sudah masuk waktu asar.
Ya. Nah, jadi kasusnya kalau umpamanya dan ini rapatnya penting, apalagi terkait dengan hajat orang banyak umpamanya. Nah, ini mungkin masih bisa ditolerir selama masih dalam waktu sholat ini. Atau alternatif yang kedua, kalau ini rapat ini sudah diagendakan lama dan lain sebagainya, ada keringanan boleh menjamak sholat. Ya, boleh menjamak sholat. Dan lebih utama memang apalagi kalau jamanya jamak takdim umpamanya. Ya. Kemudian kalau ada yang mempertanyakan ini apa ilahnya, apa sebabnya kita menjamak sholat, kan nggak ada turun hujan umpamanya. Pas kebetulan nggak hujan. Kalau ada hujan sudah jelas itu ada hadisnya secara tekstual menyebutkan bahwa di antara ilah boleh menjamak itu karena turun hujan, gitu ya. Karena ada alasan dan sebagainya. Ada riwayat menyebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menjamak sholat tanpa sebab. Gitu. Ya, jadi beliau menjamak saja, tapi para sahabat nggak mendapatkan apa sebab beliau menjamak itu. Nah ini makanya ulama membolehkan nih kita kalau memang ada hajat, ya, termasuk ini mungkin dalam rapat sudah diagendakan sebelumnya dan kita tidak memungkinkan izin, ya, walaupun yang saya tahu justru malah di kantor-kantor kalau ada orang misalkan dia ikut rapat minta izin waktu untuk sholat malah biasanya kalau atasannya memang orang baik ya malah respect gitu. Kecuali yang memang agak sulit berhadapan kita dengan orang-orang yang materialisme, yang selalu berpikirnya bahwa time is money, waktu itu selalu dihitungnya dengan uang, dengan produktivitas yang semuanya adalah serba materi kan. Apalagi kita bukan pemegang otoritas kan ini juga sulit. Dan yang secara syar'i dalam Islam, ketika kita bekerja dimanapun, akad yang kita tanda tangani itu harus kita penuhi semua kecuali yang memang tadi bertabrakan dengan hukum Allah gitu ya. Jadi ini bisa disiasatinya pertama tadi kalau memungkinkan izin nggak ada masalah. Kalau umpamanya sholatnya masih di waktunya, apalagi nanti memungkinkan selesai rapat ini yang muslimnya ikut berjamaah bareng kan masih dapat keutamaan jamaah ya kan, walaupun kehilangan keutamaan fadilah sholat di awal waktu umpamanya ya. Atau tadi alternatif yang paling mungkin bisa disiasati adalah dengan menjamak sholat gitu. Karena biasanya umumnya kan kita kerja kisarannya dari jam 8 sampai jam 4 atau jam 5 gitu ya kan. Berarti kemungkinan yang ada rapat ini yaitu jam waktu sholat zuhur dengan waktu sholat asar ya. Atau mungkin boleh jadi kalau ada yang lembur mungkin sholat maghrib dengan isya dan lain sebagainya. Ini kalau memungkinkan bisa dijamak. Nah ini masih ada celah untuk itu ya. Yang nggak boleh sama sekali kita betul-betul umpamanya rapat zuhur lewat asar lewat sampai nanti masuk maghrib gitu ya. Dan kalau sampai membahayakan, kalau saya secara pribadi lebih baik saya keluar kerja. Orang untuk apa kok bumi-bumi Allah? Dia perusahaan-perusahaan juga Allah yang ngasih. Masa untuk aturan Allah nggak ngasih kita untuk sholat gitu. Tapi saya belum pernah mendapati ya yang peronta seperti itu, umpamanya waktu sholat nggak dikasih sama sekali. Saya nggak pernah mendapati. Yang pernah saya dapati malah saya secara pribadi merasakan ketika di Singapura ditahan di imigrasi dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Sudah masuk mau maghrib, saya belum dikasih waktu untuk sholat, nggak di apa-apa. Akhirnya kita ngotot supaya minta dikasih untuk sholat, walaupun dikasih ya di gudang, karena memang mereka kan nggak ada musola, nggak ada ini gitu ya. Tapi ini kalau sampai umpamanya tingkatannya membahayakan agama kita, maka dalam dalam Islam, agama adalah yang pertama gitu. Dibandingkan dengan harta, dibandingkan dengan jiwa gitu ya, agama diletakkan di atas. Terlebih ini sholat kan ini adalah amalan yang pertama kali akan dihisab. Kalau sholat ini lolos baik, insya Allah amalan-amalan yang lain juga lewat. Karena logikanya kata para ulama, sholat ini kan sehari saja 5 kali. Zakat kan setahun sekali, puasa setahun sekali. Haji apalagi seumur hidup sekali. Ya kan? Kalau sholat aja yang tiap hari 5 kali maksimal, apalagi yang lain-lain yang hanya jarang-jarang waktunya gitu. Walau taala itu mungkin beberapa solusi atau alternatif yang bisa coba nanti dipraktekkan. Tapi kalau saya tetap menyarankan, kalaupun ini ya izin, saya kira malah banyak yang perusahaan itu malah ownernya atau direkturnya malah jadi respect. Karena orang kalau sama Allah saja ya kan perhatian itu biasanya juga dampaknya ke perusahaan banyak yang berpikir seperti itu. Makanya alhamdulillah di kantor-kantor kita diberikan kesempatan untuk bikin musola, bikin masjid, diadakan kajian gitu ya, dan disupport oleh perusahaan. Saya kira itu. Dan kita kalau untuk kebaikan jangan canggung, jangan takut untuk mencoba. Yang penting bahasanya harus halus, bahasanya baik, bahasanya bukan bahasa kita seolah-olah menggurui atau apa gitu ya. Karena itu terkait dengan nanti psikis biasanya atasan nggak mau
dikte oleh kita gitu. Tapi kalau kita izin saya kira insya Allah mudah-mudahan itu bisa jadi solusi ya Pak Isep ya. Barakallahu fikum. Ustaz. Masih ada satu lagi Ustadz di Monggo monggo. chat saya Di chat. bacakan dari Pak Hari Sigit. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Mohon izin Waalaikumsalam warahmatullahi. bertanya, bila saya memelihara hewan kemudian mati, tapi saya tidak tahu kenapa hewan tersebut mati, apa saya berdosa juga? Bila berdosa, bagaimana saya menebus dosa tersebut? Ya. Mohon Mas, tanggapan Mas, Ustaz. Masya Allah ya. Ini memelihara hewan yang pertama jenis hewannya apa dulu nih? Ya. Kalau hewan-hewan yang hukumnya mubah, aman nggak? Tidak ada masalah ya. Tapi kalau hewan-hewan yang secara syariat umpamanya nggak boleh. Contoh seperti anjing ya. Ulama yang meringankan boleh hanya anjing untuk dua hal. Pertama, al-kalbu lis-sayd, anjing untuk berburu. Ini memang tradisi dari dulu ya. Yang kedua adalah al-kalbu lil hirasah, anjing untuk menjaga kebun, menjaga rumah. Ini para ulama memang berbeda pendapat, tapi karena ada illah, ada maslahat yang lebih besar, termasuk kayak umpamanya sarang untuk kepolisian, satu-satunya binatang yang bisa mendeteksi narkotika, yang bisa mencium, dan itu hasil penelitian adalah diantaranya anjing umpamanya. Nah ini kalau kita ada hajat ke situ nggak ada masalah. Tapi kalau binatang-binatang lain seperti halnya burung umpamanya, kita kalau baca sirahnya Imam Malik bin Anas, seorang tabi'in yang beliau adalah peletak pertama kali mengumpulkan hadis-hadis Rasulullah, beliau dari kecilnya lama bahkan senang dengan burung gitu ya. Nah kasusnya kalau mati, maka dilihat apakah karena kelalaian kita, apalagi ada unsur kesengajaan, atau memang di luar kemampuan kita. Kalau yang di luar kemampuan kita, kita tidak tahu, ini termasuk kategori rufi'al qalam. Ya, tidak akan dihisab oleh Allah. Tapi kalau umpamanya yang disebutkan dalam hadis, ada seorang perempuan ahli ibadah, luar biasa, dia punya kucing, kucingnya dikandangin, gitu, sampai mati, dan dia nggak kasih makan. Ya, kata Rasulullah, perempuan ini nanti tempatnya di neraka. Nanti tempat sampai para sahabat Rasulullah ini, perempuan ini, ibu ini ahli ibadah, puasanya juga luar biasa. Kata Rasulullah, seandainya dia lepaskan ini kucing, dan dia akan Allah berikan rizki dari apa yang ada di muka bumi. Ya, jadi dalam kasus ini, kalau memang umpamanya itu gara-gara kelalaian kita, ya kita taubat kepada Allah, ya, dan perbanyak sedekah, perbanyak amal soleh yang lainnya. Mudah-mudahan kaidahnya dalam Islam, innal hasanat yudhibna sayyiat. Amal soleh itu bisa menghilangkan, menghapuskan amal keburukan. Ya. Tapi kalau ada unsur kesengajaan, nah maka ini kita harus taubat, ya, minta ampun kepada Allah. Karena walau bagaimanapun dalam Islam, semua makhluk Allah ini harus kita jaga, kita hormati, tidak boleh diperlakukan dengan yang tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kalau kita punya binatang, beli, memelihara, dimasukkan ke kandang, maka tanggung jawab kita untuk memberikan jatah makanannya. Tapi kalau kita sudah tidak sanggup, umpamanya Bapak Ibu kemarin-kemarin senang kucing, walaupun ini nanti pembahasannya kucing ini karena ada manfaatnya atau enggak gitu. Termasuk memperjualbelikannya ini nanti repot nih dalam bab fikihnya. Ya, karena kucing kan nggak dikenal kalau dulu diperjualbelikan. Ini sekarang kan kucing ini jadi barang komoditas masalahnya. Bahkan harganya pun ada yang saya kaget sampai berapa gitu ya. Nah ini, umpamanya kita sudah nggak sanggup, nggak bisa memberi makanannya karena yang dulu kita ekonominya ada, sekarang berkurang umpamanya kita nggak sanggup, maka lepaskan, kasih ke orang atau lepaskan saja. Toh Allah akan menjaminkan rizkinya. Tapi selama di kandang, di rumah kita, kita yang menjaga, maka itu menjadi tanggung jawab kita ya. Tapi kalau karena kita nggak tahu penyebabnya, kita sudah berusaha memberikan makanan semampu yang kita mampu, tapi ternyata qadar Allah meninggal ya, atau mati ya itu memang takdir Allah. Tapi tetap kita untuk hati-hati ya, perbanyak amal soleh, bertaubat kepada Allah, perbanyak istighfar, mudah-mudahan insya Allah ini jadi kafarah penghapus dosa-dosa kita, kalaupun toh ada unsur kesalahan kelalaian kita dalam hal ini. Gitu. Wallahu taala. Mudah-mudahan itu juga terjawab Pak Hari ya. Nah, Pak Hari, apakah masih ada tanggapan atau pertanyaan atau sudah cukup? Pak Hari Sigit? Cukup. Baik. Masih ada waktu 5 menit. Apakah masih Oke, Pak ada Guru. yang... Saya Iya. Pak Guru. monggo. Iya.
Oke, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Ahlan wa Makasih buat sahlan. warahmatullahi waktunya. Alhamdulillah. Ustadz, sering kita jumpai, jadi seseorang mengeluh misalkan, kok istri saya susah dinasihati, anak saya susah dinasihati. Kalau kita mau seringnya kita mesti menyalahkan ya. Tapi sebenarnya kalau ada kalimat coba muhasabah diri, jangan-jangan itu kesalahan kita ada di dalamnya sehingga itu ujian buat kita. Itu gimana Ustadz? Satu. Yang kedua, ketika kita bersendirian, kadang-kadang kalau kita berbareng gini Ustadz ya, kita jadi ingat dari orang bertakwa beriman itu. Tapi Ya. ketika kita sendirian, kadang-kadang suka lalai Ustadz. Apakah ini atau ini godaan setan atau nafsu Ya. kita yang ini? Itu aja Ya. Ustadz, dua pertanyaan. Terima kasih Masya Ustadz. Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Yang pertama terkait dengan kita punya keluarga, khususnya kalau suami kan ini sebagai kowam ya, penanggung jawab ketika kita menasehati istri, anak-anak ya. Yang pertama yang harus dilihat kalau tidak diterima nasihat kita, lihat cara kita menasehati ya. Karena dalam memberikan nasihat kadang-kadang at-thariqatu ahammu minal madah. Ya, cara menyampaikan kita kadang-kadang lebih penting daripada isi daripada nasihat yang ingin kita sampaikan. Ya, dan ini kadang-kadang memang beratnya dengan orang-orang terdekat. Kadang-kadang ya, apalagi kita suami, kadang-kadang memberikan nasihat ketika sudah memuncak tuh. Sehingga apa? Kita menasehatinya dengan marah dan lain sebagainya. Ini kecenderungannya memang tidak akan diterima, gitu ya. Tapi kalau kepala dingin, hati kita tenang, ya. Apalagi kalau bisa sebelumnya kita sholat sunnah, ngambil wudhu dulu, ya. Perbanyak membaca Al-Quran, zikir. Nah ya, kalau umpamanya hal ini sudah kita lakukan, tapi belum juga, kita harus berhusnuzon kepada Allah. Boleh jadi ini ujian, ya. Dan Allah ketika membahas tentang rumah tangga memberikan perumpamaan yang sangat dahsyat luar biasa di surat Tahrim, ya. Yaitu rumah tangganya siapa? Rumah tangganya Nabi Nuh dengan Nabi Lut alaihissalam. Ya, ini sampel bagaimana seorang suami yang solih luar biasa, tapi istrinya justru malah tidak salihah. Ya, tapi ada kebalikannya, seorang istri yang salihah, suaminya justru malah mutakabbirun jabbar. Orang yang bukan hanya nggak benar ya, tapi bahkan mengaku sampai dia adalah ana rabbukumul a'la, yaitu Firaun ya kan. Tapi istrinya justru malah adalah orang yang subhanallah Allah buatkan rumah nanti di surga. Itu ketaatan ya. Jadi kalaupun toh umpamanya mentok nanti kita, yang penting tugas kita kan memberikan nasihat ya. Jangan sampai kita memaksakan, apalagi namanya kita rumah tangga, kita juga punya kekurangan, punya apa gitu ya. Jangan sampai justru malah menjadi cekcok. Atau cari cara lain, kita menasehati istri kita, anak kita lewat orang yang memang dihormati. Bisa. Misalkan lewat mertua kita, lewat kakaknya gitu ya. Kalau memang kita memungkinkan itu, atau siapa misalkan tokoh yang memang didengar, itu bisa. Karena tujuannya kita memberikan nasihat bukan ingin menunjukkan bahwa kita benar, dia salah. Ya kan? Kita lebih baik, dia tidak lebih baik dari kita, bukan. Tapi justru kita ingin sama-sama menjadi hamba Allah. Ada yang dalam pengetahuan kita, perilaku, pemikiran, sikap yang memang nggak baik, atau bahkan bisa jadi melanggar agama, misalkan ya kan, yang harus diluruskan. Jadi itu. Dan kalau sudah niatnya seperti itu, insya Allah berubah nggak berubah, memang hidayah di tangan Allah. Ya, jadi makna tadi coba evaluasi kita, evaluasi dalam artian memang apakah kita juga sudah baik, berusaha baik gitu ya. Dan nampaknya sampai 100% baik juga nampaknya nggak akan gitu ya. Tapi minimal kita yang standar, yang umum gitu. Jangan sampai umpamanya kita menasehati supaya sholat di awal waktu, kita sholatnya di akhir. Nah, ini udah pasti nggak akan diterima nasihat seperti itu, gitu ya. Kita menasehati supaya baca Quran, kita juga nggak baca Quran. Ini biasanya nggak akan, termasuk dengan anak-anak, gitu ya. Nah, itu. Jadi coba lakukan langkah-langkah itu. Dan terakhirnya nanti kalaupun memang mentok, ya udah, tugas kita memang memberikan nasihat, ya, bukan merubah orang. Nah, tadi sekelas Nabi saja, Nabi Nuh dengan Nabi Lut, kata Allah, kedua istrinya nanti tempatnya nauzubillah di neraka. Apalagi kita yang bukan nabi, bukan rasul ya kan, berarti ya lebih tidak layak kalau untuk memaksakan kehendak yang kita, padahal semua adalah di tangan Allah Subhanahu wa taala ya. Ini yang pertama. Yang kedua, terkait dengan apa tadi saya agak lupa ini. Eh, Taat ketika banyak orang Ustaz, kalau sendirian kadang ya suka ya ya tergelincir. Nah. ya. Ini memang sunnatullahnya, tabiat yang ada pada diri manusia semuanya.
Ini bukan hanya dikeluhkan oleh kita yang mutaakhirin, bahkan as-sabiqunal awwalin minas sahabah. Para sahabat pun sama. Pernah mengadu kepada Rasulullah, kalau kami bersama dengan engkau duduk-duduk, kita ingat surga, ingat neraka sampai menangis. Begitu pulang ke rumah-rumah kita, kita lupa. Bahkan mereka sampai nahnu munafiqun. Apakah kita ini orang-orang munafik? Apa kita orang? Kata Rasulullah, sa'atan fasa'ah. Nggak begitu konsepnya. Ya, tapi perlahan, perlahan. Namanya jiwa manusia begitu. Karena kita tadi tercipta dari tanah dan Allah tiupkan ruh. Jadi ada potensi tarikan kepada kebaikan dan tarikan kepada keburukan. Ya, kita kalau solusinya kata para ulama ketika sedang puncak-puncaknya semangat perbanyak ibadah, ketaatan. Ya, termasuk ini menjelaskan keutamaan berjamaah. Jadi Bapak Ibu, termasuk tadi poin di muhasabah ya, setelah kita tahu oh ini amal baik, tujuannya juga baik, kira-kira ada nggak yang bisa bantu kita lebih baik gitu. Nah, itu berjamaah ya. Nah, kalau umpamanya kita pulang sendiri minimal batasannya yang fardu-fardu, yang wajib-wajib jangan sampai tertinggal. Kayak umpamanya lagi bareng ada mabit, semangat tuh sampai tahajud. Atau lagi umroh tuh sholat tuh, waktu sholat tuh ditungguin. Begitu pulang, ya udah zuhur lagi nih. Udah asar lagi nih. Padahal kita ketika di Mekah, di Madinah, waktu sholat tuh tungguin gitu. 1 jam, 2 jam sebelum azan udah siap-siap gitu. Nah ini kan berarti memang tadi ada hal-hal yang memang itulah tabiat manusia naik turun ya. Nah makanya saran para ulama ketika kita sedang naik maksimalkan, perbanyak ibadah ya. Makanya kalau sholat, boleh Bapak Ibu kalau sudah maksimal sholat mutlak niat ya. 2 rakaat salam, umpamanya. Kita malam-malam sudah sholat tahajudnya yang biasa umum standar 11 rakaat, 23 rakaat atau apa setiap malam, ini masih semangat kita tambah. Ya, baca Quran juga begitu, biasa 1 halaman, ini kita Allah berikan karunia semangat perbanyak. Karena ada waktu di mana masa lain mungkin 1 halaman saja yang kita target nggak akan nyampe, gitu ya. Jadi ini tabiat biasa manusia. Yang penting tidak boleh turun ke level dari yang tadinya kita wajib turun ke yang makruh atau haram. Nggak boleh. Ya, jadi yang wajib tetap harus kerjakan. Ya mungkin yang sunnahnya berkurang atau tidak sama sekali kan tidak sampai bermasalah. Tapi kalau yang wajibnya sampai bermasalah, apalagi sampai nanti melanggar yang haram, nah ini yang tidak boleh. Karena apa? Ini ada konsekuensi lain yaitu kita berdosa. Tapi kalau naik turun, fluktuatif, ini bahkan dalam kajian akidah, al-imanu yazidu wa yankus. Keimanan itu bertambah dan berkurang. Yazidu bi ta'ah, bertambah dengan ketaatan, wa yankusu bil ma'siyah, dan berkurang dengan kemaksiatan. Dan ini berkumpul berjamaah seperti ini, termasuk keberkahannya biasanya menambah-nambah ketaatan kita kepada Allah. Makanya mudah-mudahan ini kalau yang semangat ya, perbanyak, kalau bisa punya pengajian tiap hari lebih baik. Minimal sepekan sekali sudah paling minimal itu ya. Syukur-syukur kalau tiap hari ada pengajian itu insya Allah keimanannya akan terjaga, terjaga, dan terjaga. Dan itu yang dipraktekkan oleh para sahabat. Makanya mereka nggak mau jauh-jauh dari Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Itu mungkin Pak Yudi yang bisa saya jawab ya. Barakallahu fikum. Nah, Baik, Baik, barakallah. Terima kasih terima Ustaz, kasih. terima kasih Pak Uru. wa iyyakum Terima wa kasih. Mohon maaf Pak Ustadz karena waktu sudah melewati 5 menit. ya, ya. Mungkin masih banyak yang bertanya, kepingin bertanya, tapi waktu juga yang membatasi. Mudah-mudahan apabila yang masih ada yang bertanya, monggo silahkan nanti dicatat dan disampaikan ke Ustadz Ujang. Semoga semua sudah bisa menangkap apa yang telah disampaikan. Terakhir, mohon izin Ustadz untuk menyampaikan final statement atau memimpin doa terakhir. Monggo Ya. Ustadz. Terima kasih. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa kepada Allah untuk kebaikan kita, pasangan kita, keluarga kita, seluruh kaum muslimin muslimat, termasuk ini selain di Palestina kita doakan ini sedang kondisi sulit, khususnya saudara-saudara kita yang ada di Sudan ini ya, yang terbaru. Mudah-mudahan Allah berikan jalan keluar untuk mereka. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma hamdan syakirin, hamdan na'imin. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد
Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat. Allahumma ghfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sigara. Allahumma ghfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma la tada' lana fi majlisina hadza dzamban illa ghafartah wala hamman illa farajtah wala aiban illa satartah wala maridan illa syafaitah wala mayyitan illa rahimtah wala dainan illa qadaitah wala hajatan min hawaiji dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yassartaha wa baraktaha ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma ja'alna min ahlil Qur'an. Allahumma ja'alna min ahlil Qur'an. Allahumma ja'alna min ahlil Qur'an. Alladzina hum ahluka wa khasatuk rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alaina ya ilahana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum. Wa jazakumullahu khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Ujang dan teman-teman semuanya. Alhamdulillah seluruh rangkaian acara malam hari ini telah selesai seizin Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan berkah. Dan mohon maaf saya sebagai MC apabila ada kekurangan. Terakhir, marilah kita menutup dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan sehat-sehat semua. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum.